Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa teknikal market CFD bersama Mandana. Ini adalah seperti biasa analisa teknikal untuk di 4 instrumen, yaitu yang pertama ada Dow Jones, lalu ada Nasdaq, lalu ada US Oil ataupun WTI ataupun XTI, dan yang terakhir adalah ada indeks dolar itu sendiri. Seperti biasa, jika teman-teman suka dengan videonya, teman-teman jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi yang belum subscribe, hidupkan lonceng, dan di-share ke teman-temannya lain yang sekiranya memerlukan analisa teknikal di keempat instrumen tadi. Ada Dow Jones, Nasdaq, ada US Oil, dan yang terakhir adalah indeks dolar ataupun DXY. Oke, langsung aja kita lihat ke dalam analisanya pada video kali ini. Jadi di Dow Jones kemarin ya, Dow Jones kemarin itu saya kasih tahu teman-teman boleh open sell ketika dia masuk ke area resisten di sini ya, yang dimana sebelumnya itu teman-teman boleh sell ketika dia nutup gap ya. Ketika nutup gap di sini teman-teman boleh sell, dan yang ternyata pada saat nutup gap di sini ya, nutup gap di sini ternyata harga ini sebenarnya nggak sepenuhnya ditutup ya, masih ada space lagi sedikit sebenarnya, dan ternyata harga itu masuk ke area resisten kita di sini untuk nutup gap yang ada di sini. Dan ternyata ketika dia nutup gap di sini, dia langsung bergerak turun ke bawah. Jadi sebenarnya Dow Jones kemarin analisa kita tidak begitu akurat ya. Ternyata di mana itu banyak sekali ada gap di sini ya, ada banyak bolong di sini. Yang dimana bolongnya ini sekarang ada balah di sini ya kan, di sini ada bolong, di sini ada bolong juga. Jadi bisa dibilang bolongnya cukup banyak. Nah, untuk sekarang bagaimana pergerakan Dow Jones? Apakah masih bisa bergerak turun atau tidak? Jadi kalau yang saya lihat untuk di Dow Jones ini kemarin kalau kita coba tarik Fibo-nya, dia akan berhenti di Fibonacci 38,2. Dan sekarang banyak ada gap di bawah ya kan. Jadi otomatis ketika dia ingin sell atau ingin bergerak turun, setidaknya ini ada lagi nih ya, ini kemungkinan akan saya tetap pakai ya. Area ini akan tetap saya pakai juga untuk menjadi area resisten juga. Jadi otomatis jika dia ingin nutup gap di sini ya, di sini kan ada gap nih. Di sini ada gap 2, di sini belum ketutup penuh. 1 ya. Di sini ada gapnya, lalu ada gap juga di sini. Nah, ada 2 gap di sini ya kan. Jadi gap itu perlu ditutup dulu sebelum bisa harga bergerak turun lagi. Dan kalau dilihat juga harga sekarang kan ini ya mulai bergerak naik ya. Dan juga kalau kita lihat market hari ini kan market US libur. Jadi kalau saya lihat Dow Jones berarti kan juga libur per hari ini. Jadi kalau Dow Jones libur, ya kemungkinan di hari Selasa baru ada pergerakan ya. Selasa baru ada pergerakan untuk bisa menutup gap yang ada di sini. Jadi kalau yang ingin sell lagi di Dow Jones, mending nunggu di area kotak biru ini ataupun ketika harga sampai di sini. Ya, bisa menunggu harga ini sampai di sini dengan harapan dia bisa turun sampai ke support yang ada di sini. Jadi yang ingin sell bisa tunggu di sini dengan stop loss nih di atas swing terjauhnya di sini dengan harapan dia bisa turun sampai ke support yang ada di sini. Nah, di sini ya. Jadi bisa kemungkinan Dow Jones minggu ini bisa drop sampai di harga 28.912 seperti. Oke, jadi itu untuk Dow Jones. Kita masih open sell karena kalau kita lihat juga secara daily dia ditutup dengan bearish. Secara weekly kita ada rejection untuk candle bullishnya yang cukup panjang di sini ya, cukup panjang rejectionnya. Jadi saya rasa per minggu ini harga Dow Jones akan melanjutkan penurunannya seperti itu. Oke, jadi itu tadi untuk Dow Jones. Kita masih menunggu market open di keesokan harinya, di hari Selasa, belum kita bisa open sell. Next kita akan pindah ke Nasdaq. Oke, jadi siapa di sini yang ikut sell di Nasdaq kemarin ya?
Siapa nih yang ikut sell di Nasdaq kemarin? Ya kan sudah saya infokan, teman-teman boleh sell di Nasdaq ketika dia sampai ke area resisten ini lagi, atau enggak di Fibonacci 38,2. Ya, di sini ketika dia sampai di support di sini, siapa yang berhasil sell sampai sini? Ini luar biasa ini ya. Teman bisa lihat kalau yang ingin sell di puncak di sini di Fibonacci 38,2, itu teman-teman sebenarnya sudah profit sangat besar ya. Sudah sejauh berapa ini? 700 pip kayaknya di Nasdaq. Jadi selamat bagi yang sell di Nasdaq kemarin yang kena di hari apa nih? Di tanggal 6 Oktober ya. 6 Oktober kemudian harga dari Nasdaq itu drop. Ya, berarti kita sudah berhasil open posisi sell di Nasdaq. Sekarang bagaimana? Apakah Nasdaq bisa lanjut turun lagi atau dia akan naik lagi? Kalau saya pribadi di minggu lalu kan sudah open sell, ya kan? Dan yang masih open sell, yang masih hold mungkin bisa close posisinya, ya karena kalau kita lihat juga kan Dow Jones kan libur, berarti Nasdaq juga akan ikut libur juga. Jadi otomatis yang sell bisa ditutup dulu posisinya, ya bisa di close tuh posisinya, dan kita akan open lagi nanti di atas ketika harga bisa naik lagi. Terus bisa nggak open buy misalnya kalau dia sekarang berada di area support? Bisa nggak open buy ketika dia ada di area support sekarang kan? Mungkin pertanyaan teman-teman seperti itu. Kalau saya pribadi sih kalau saya pribadi mending enggak sih ya. Kalau saya pribadi sih enggak. Karena kalau kita lihat juga di daily, harga ditutup dengan kekuatan biru yang sangat besar. Takutnya di hari besok, hari Selasa, harga akan lanjut biris. Takutnya seperti itu. Karena tren saat ini Nasdaq adalah masih di biris. Ya di sini masih biris, jadi otomatis kita akan menunggu Nasdaq bisa turun sampai di 1272, yaitu di harga 10.334 yang ada di sini. Nah kita tunggu aja. Kalau yang ingin sell di Nasdaq di mana? Bisa di area yang kemarin. Nah, bisa di area yang kemarin di Fibonacci 38,2 ataupun di sini ada satu area supply juga di sini di harga 11.400. Jadi kayak mau sell bisa di sini. Ya, stop loss sama kayak kemarin yaitu di harga berapa ini? Di harga 11.720. Yang mau sell di sini boleh. Yang mau sell lagi di sini juga boleh, ya. Kalau misalnya harga di sini ada pembalikan, langsung aja sell di sini dengan take profit bisa sampai di bawah, ya. Nah, bisa di sini sellnya. Misalnya kalau di sini tidak ada kejelasan sell misalnya, jangan nekat open sell, bisa menunggu harga balik naik ke sini. Setidaknya stop loss itu di atas swing di sini ya. Ini kan swingnya kan di atas, oh berarti lebih tinggi ya. Nah, stop lossnya di 11.750 dengan take profit bisa turun jauh sampai ke bawah lagi. Oke, jadi untuk Nasdaq kita akan menunggu open posisi sell. Ngebuy saya sarankan sih enggak ya. Kalau teman-teman mau nekat ngebuy misalnya di Nasdaq ya kan, karena dia sekarang di area support. Boleh ngebuy? Boleh aja. Dengan stop loss teman-teman setidaknya itu di bawah 10.844, berarti di harga 10.750 dengan take profit teman-teman bisa di sini di 11.300 bisa, 11.400 bisa, seperti itu. Karena saya rasa ketika harga bisa naik, kemungkinan dia bisa naik sampai sini juga ya, sampai di area resisten sebelumnya, sebelum akhirnya nanti dia akan bergerak turun seperti itu. Jadi ingat kalau teman-teman ngebuy di sini teman-teman ini counter market ya, counter market sell counter market biris yang sekarang terjadi di Nasdaq. Jadi lebih baik tunggu aja harga Nasdaq naik baru open sell di atas seperti itu. Oke, jadi itu untuk Nasdaq. Sekarang kita akan pindah ke oil. Nah, oil di sini cukup menarik yang dimana kemarin itu ada berita tentang OPEC ya, OPEC meeting yang dimana OPEC itu setuju untuk memangkas produksi minyaknya sebanyak 2 juta barel per hari,
yang dimana itu berarti membuat harga minyak melambung tinggi karena kan supply-nya dipotong. Berarti ketika supply dipotong berarti permintaan naik, ketika permintaan naik otomatis harga akan ikut naik juga, seperti itu. Karena mengingat akan adanya resesi dan juga inflasi yang masih tinggi di banyak negara, otomatis OPEC di sini naiknya ini karena pure news kayak kemarin ya, teman-teman bisa lihat di sini. Menjelang OPEC meeting kemarin, harga dari oil ini dibanting naik ke atas semua. Otomatis apakah oil akan bergerak bullish saat ini? Teman-teman bagi yang open buy di oil saya rasa boleh, karena kalau saya lihat juga oil sekarang kemungkinan akan melanjutkan tren bullishnya. Karena kalau saya pribadi lihat di sini oil sudah selesai ya daripada bearish trennya. Kalau saya lihat di sini ada trend line. Nah, ini trend line juga sudah di break ya. Trendline juga sudah di break, otomatis harga dari oil di sini kemungkinan akan bisa naik. Ya, kemungkinan oil ini akan naik. Jadi kalau teman-teman yang ingin nge-buy di oil bisa menunggu di area 88, di mana ini merupakan menjadi area support resistance become support ya. Jadi kalau kita lihat di H4 di sini juga di sini juga ada area demand. Lalu di H1 kita ada demand kecil di harga 89. Jadi otomatis yang ingin nge-buy di oil, saya rasa biarkan tunggu harga ini turun dulu sampai di sini. Baru teman-teman nanti boleh nge-buy dengan target profit sementara untuk saat ini adalah bisa sampai di mana ini ya? Di area tahanan di sini yaitu di harga 94. Ya. Di harga 95 deh ya, 65. Dan paling tinggi itu adalah teman-teman bisa buy dengan take profit tinggi sampai di harga 96,65. Ya, ini paling tinggi banget untuk saat ini. Jadi untuk yang nge-buy boleh di sini. Ya, target di sini dengan stop loss di mana? Stop lossnya cukup pendek aja untuk saat ini, itu bisa di swing sebelumnya di sini. Yaitu di harga 86,83 seperti ini ya. Oil saya rasa akan kembali bullish, saya rasa ya, karena kalau kita lihat di daily juga trendline juga sudah di break, dan kalau kita lihat apakah ada trendline lagi, di sini juga tidak ada trendline lagi ya kan, sudah tidak ada trendline, otomatis harga dari oil di sini kembali bullish, mulai kembali bullish lagi akibat dari OPEC yang memotong supply minyak sebanyak, kalau nggak salah itu sebesar 2 juta barel per hari. Saya rasa oil akan kembali bullish, jadi ditunggu aja harganya turun untuk retrace sebelum teman-teman boleh buy di oil nanti ya. Oke, lanjut yang terakhir kita ada indeks dolar. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan juga di indeks dolar itu, indeks dolar kemarin sempat retrace ya, seperti biasa retrace-nya itu retrace yang normal, dan dimana kalau kita lihat di retrace yang di weekly, dia itu berhenti di Fibonacci 38,2. Kalau dari daily di sini kita bisa pakai yang versi lebih pendek ya, Fibonacci lebih pendek, dia pas berhenti di Fibonacci 61,8. Jadi kalau saya hapus Fibonacci-nya yang di sini, nah teman-teman bisa lihat harga kemarin dari DXY indeks dolar itu sempat berhenti di 61,8 di harga 110,382, sebelum akhirnya harga bergerak naik kembali. Nah, untuk sekarang apakah harga dari indeks dolar akan lanjut bullish? Saya rasa sih iya. Saya rasa dari indeks dolar ini akan kembali bullish lagi, walaupun dia sekarang seperti ada retrace ya. Jadi seperti kalau teman-teman lihat di sini seperti pergerakannya turun, ya turunnya di sini normal, dan dimana saya rasa harga dari indeks dolar ini akan masih dalam kondisi bullish ya. Kalau kita tarik garis trendline, apakah kita bisa?
Ya saya rasa mungkin trendline seperti ini bisa valid ya. Kemungkinan jika dia turun, paling dia turun sedikit sampai di sini sebelum akhirnya dia akan naik sampai ke harga 113. Seperti itu. Saya rasa seperti itu. Jadi untuk indeks dolar sendiri untuk di minggu ini karena menjelang data inflasi ya nanti di hari Kamis. Jadi untuk Dow Jones dan Nasdaq dan juga indeks dolar pada saat nanti di hari Kamis kemungkinan akan ada pergerakan yang sangat volatil banget. Jadi jika nanti pada saat news daripada angka inflasi itu keluar dan hasilnya bagus, kemungkinan indeks dolar akan kembali terbang sampai ke yang tertingginya yaitu di harga 114 sebelum akhirnya bisa naik paling tinggi yaitu di harga 114 sampai ke 115 indeks dolar. Seperti itu. Jadi mungkin jika nanti pada saat hasil daripada hari Kamis itu bagus, harga indeks dolar kemungkinan akan bisa naik sampai ke 114. Jadi untuk per hari ini karena market Asia libur, market Amerika juga libur, ya ini bisa dibilang retracement daripada hasil NFP yang kemarin ya. Hasil NFP yang kemarin ya nggak apa-apa. Indeks dolar sekarang masih retrace, jadi yang ingin sell di Euro USD, GBP USD, AUD USD dan NZD USD tunggu aja di atas ya, tunggu aja di atas seperti yang sudah saya sampaikan juga di analisa Euro USD dan GBP USD, tunggu dia di atas atau enggak dia nge-break support, teman-teman baru boleh open sell seperti itu ya. Jadi DXY saat ini masih dalam keadaan bullish, retracement-nya saya rasa sudah selesai, dia tepat berhenti di 61,8, kemungkinan dia akan melanjutkan tren bullish-nya karena kalau kita lihat juga di sini ada satu candle engulfing, lalu candle bullish, kemungkinan per hari ini akan ditutup bullish, kemungkinan loh ya. Kemungkinan per hari ini akan ditutup bullish. Retracement ini hanyalah retracement yang wajar aja, seperti itu. Oke, jadi teman-teman sekian aja untuk analisa 4 instrumen tadi, sudah ada Dow Jones, Nasdaq, oil dan indeks dolar. Jadi pergerakan per hari ini hari Senin kemungkinan tidak ada ya karena market Amerika libur ya kan. Jadi otomatis analisa ini kemungkinan akan berlaku untuk besok hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022. Jadi apa yang saya sarankan di sini hanya sebagai analisa aja. Segala kegiatan trading itu kembali lagi ke keputusan teman-teman sendiri. Karena di sini saya hanya bantu untuk analisa saja. Oke, jadi teman-teman sekian aja untuk analisa 4 instrumen tadi. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe juga. Dan sampai jumpa di analisa instrumen seperti ini minggu depan. Bye-bye.